Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Labib Fahrudin ingin menjelaskan seluruh pembahasan ilmu nahwu yang mana dirangkum dari kitab Matan Al-Jurumiyah dengan menggunakan dua contoh kalimat, satunya kalimat jumlah fi'liyah, satunya lagi kalimat jumlah ismiyah, yang secara keseluruhan bahwasanya contoh ini menjelaskan seluruh pembahasan ilmu nahwu. Dengan menggunakan dua contoh ini kita bisa telisik bahwasanya ilmu nahwu itu bekerja dalam contoh-contoh konkret dalam kalimat. Nah, baik, kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu kalimat pertama adalah jumlah fi'liyah, mana contohnya lam yaktub zaidun nafsuhu ar-risalata at-tawilata kitabatan jayyidatan yaumal jum'ati fil baiti illa satran wahid. Dari contoh ini kita bisa mulai dengan huruf lam, di mana lam itu adalah huruf jazm. Bagaimana kita ketahui adalah huruf jazm yang mana fungsinya itu menjazmkan fi'il mudhari. Dari yang mana fi'il mudhari yang awalnya harusnya yaktubu itu berubah menjadi yaktub karena didahului oleh huruf lam, dan sehingga fi'il mudhari ini disukunkan akhirnya. Di sini kita sudah melihat bahwasanya contoh pertama ini ada dari kata ini ada pembahasan tentang fi'il mudhari majzum. Terus selanjutnya ada zaidun, yang mana kata zaidun ini berfungsi sebagai fa'il, yaitu pelaku perbuatan. Fa'il yang mana selalu bersamaan, selalu dibaca marfu dengan tandanya di sini yaitu dhammah. Kemudian kata setelahnya kita melihat ada nafsu, yang mana berfungsi sebagai taukid maknawi, sebagai penegas makna bahwasanya kata nafsu itu mengikuti i'rab yang ditegaskannya yaitu z, sehingga maka jadinya kata nafsu itu marfu. Terus huruf al-ha yang ada di nafsu itu menjadi mudhaf ilaih, sehingga di sini kita mendapatkan contoh idhofah. Terus kemudian ada juga kata ar-risalata yang sebagai maf'ul bih dan menjadi objek dari perbuatan menulis. Maf'ul bih selalu mansub dan di sini tandanya adalah fathah. Terus selanjutnya ada at-tawilata yang mana sebagai naat dari sifat ar-risalata, dan juga naat itu selalu mengikuti man'utnya dalam i'rab dari jenis dan kejelasan juga, sehingga juga at-tawilata ini mansub. Terus ada juga kitabatan yang sebagai masdar dan berfungsi sebagai maf'ul mutlak, yaitu sebagai penegas dari suatu perbuatan. Nah, kata jayyidatas itu naat sebagai kitabatan, sehingga kembali juga mengikuti i'rabnya. Selanjutnya kita temukan ada yaumal jum'ati. Kata yauma di situ sebagai zarf zaman, menjelaskan waktu, dan dia mansub dan dibaca mansub. Sementara al-jum'ati yaitu mudhaf ilaih yang sehingga dia dibaca majrur. Kemudian ada fil baiti yang merupakan kalimat jar majrur. Terus fi itu adalah harfu jar dan al baiti adalah isim majrurnya. Jar majrur ini juga berkaitan dengan fi'il yang berfungsi sebagai keterangan tempat. Terakhir kita menemukan ada kata illa satran wahidah. Di sini illa itu sebagai harfu istisna dan satran itu sebagai mustasna. Dan kedua yang dibaca mansub dengan kata wahidan adalah sebagai naat dari satran. Nah,
Dengan dari sini kita melihat bahwasanya satu jumlah fi'liyah ini telah mencakupi pembahasan fi'il mudhari, terus fi'il mudhari majzum, fa'il, maf'ul bih, na'at, taukid, masdar, dzaraf, idhofah, jar majrur, dan istisna. Terus lanjut ke kalimat kedua, yaitu kalimat jumlah ismiyah. Yang mana contohnya itu inna talibah al-mujtahidah nafsahu kana fil madrasati aliman khuluqan wa ilman la kasula fiha. Dalam kalimat ini kita melihat bahwasanya didahului oleh kata inna, yang mana inna ini berfungsi sebagai harfu nasb, harfu nasb yang menasabkan isim, dan inna itu berfungsi menasabkan isim dan merapakkan khobar. Terus kemudian ada kata toliba yang sebagai isim inna sehingga menjadi mansub. Terus kata al-mustahidah itu sebagai naat ya terhadap tolib yang mana mengikuti i'rabnya. Kemudian ada nafsahu yang juga berfungsi sebagai taukid dan tetap mansub karena mengikuti isim inna. Setelah itu kita menemukan kata kana, yaitu fi'il madhi. Kita bisa menyebutnya sebagai fi'il nakis karena memiliki fungsi yaitu merapalkan isim dan menansabkan khobar. Isim kana itu dalam kalimat ini tidak disebutkan atau disembunyikan karena secara lafaz sudah dipahami. Sedangkan fil madrasati itu sebagai khobar karena yang mana berbentuk jumlah jar majrur. Kemudian kita melihat dalam contoh kata aliman yang merupakan khobar inna sehingga mansub. Terus kemudian setelah itu ada khulukon, yaitu sebagai tamyiz yang berfungsi sebagai tamyiz untuk menjelaskan jenis keilmuan yang dimaksud. Kemudian kata ilman sebagai maktuf yang dihubungkan dengan huruf waw. Dan terakhir ada la kasula fiha, di mana di sini menjelaskan la nafiyatul lil jins yang berfungsi menafikan jenis secara total. Kasula ini sebagai isim la sehingga mansub, dan fiha itu adalah jar majrur yang berkaitan dengan kasula. Nah, dengan dua kalimat ini, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, kita bisa melihat bahwa seluruh pembahasan inti nahwu itu tidak berdiri sendiri, tetapi juga bisa hidup dalam dan bisa bekerja di dalam kalimat. Nah, inilah dari sini kita memahami bahwasanya nahwu bukan sekedar menghafal kaidah, tetapi juga memahami fungsi kata dan struktur bahasa Arab secara utuh. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Syukron lakum.